Kita kembali berbincang, kita ke Mas Ruby terlebih dahulu. Mas Ruby, Anda tadi sempat memberikan beberapa tips agar ketika menggunakan Zoom atau video conference ini lebih aman begitu. Karena ada versi update-nya ya. Jadi selain mendownload versi update, tapi kemudian juga ada beberapa yang kemudian Anda berikan rekomendasi dan juga saran. Selain poin-poin itu, kami juga baca katanya ini harus menghapus cookies, lalu bikin foto berlatar belakang netral. Ini akan membantu. Apakah benar demikian, Mas Ruby? Ya, itu preferensi masing-masing individu aja, tapi tidak sepenuhnya tepat untuk secara umum. Yang secara umum seperti kita sebutkan tadi, tapi saya sampaikan lagi pertama. Selain aplikasi, sebenarnya kan kita menggunakan operating system tuh, device kita untuk mengakses aplikasi Zoom. Yeah. Nah, pastikan dulu device kita operating systemnya itu aman, bebas dari virus maupun spyware. Lalu kedua, saat login Zoom, kita aktifkan fitur 2FA, two factor authentication. Nah, sehingga hanya kita dan benar-benar kita yang hanya bisa login. Begitu juga baik host maupun peserta meeting. Lalu pastikan meeting ID tidak disebarkan. Di feature di Zoom versi terbaru, meeting ID sudah tidak ada lagi di title bar, sehingga meeting ID itu nggak akan terpublikasi secara lebih mudah seperti sebelumnya. Nah, meeting ID pastikan tidak terpublish ke media-media yang bisa diakses oleh publik seperti media sosial, website, dan lain-lain. Lalu pastikan nyalakan feature waiting room, sehingga walaupun sudah dapat undangan maupun password dari meeting roomnya tadi, hanya peserta yang benar-benar host kenal lah yang boleh dia izinkan untuk masuk meeting room. Nah, sehingga lalu pastikan sharing screen itu benar-benar diatur oleh host sendiri, sehingga tidak ada Zoom bombing ataupun tampilan-tampilan layar yang tidak berkenan terlihat oleh keseluruhan peserta rapat itu sendiri. Nah, kalau yang untuk pribadi tinggal preferensinya, misalnya mau ditambahkan virtual background tertentu sehingga sekitar dia tidak terlihat visualisasinya dan lain-lain. Baik, Mas Ruby, Anda mengatakan tadi merekomendasikan untuk mendownload versi terupdate begitu ya. Ini pun hanya digunakan atau direkomendasikan untuk perbincangan-perbincangan yang bersifat tidak rahasia begitu kan? Artinya ketika ada institusi-institusi pemerintahan menggunakan ingin melakukan conference call, apa rekomendasi Anda untuk stakeholder-stakeholder ini? Ya, mereka harus menggunakan aplikasi video conference yang on-premise, yang di-hosting sendiri, yang dikelola, di-manage full sendiri. Sehingga bayangkan kalau semua kementerian ataupun instansi yang penting melakukan rapat di meeting Zoom, lalu ada pihak yang berhasil bobol lebih lanjut ke depannya, itu bisa mengetahui semua isi. Bandingkan kalau masing-masing instansi tadi memiliki server aplikasi video conference yang dikelola, di-manage sendiri, digunakan oleh sendiri tanpa digunakan oleh publik sama sekali. Nah, itu jauh lebih aman dan mereka jauh lebih bisa mengontrol kepastian keamanan dari aplikasi video conference maupun hasil dari virtual meeting mereka tadi benar-benar jauh lebih aman daripada yang aplikasi yang digunakan secara umum. Baik, ini masalah keamanan dan kedaulatan siber nasional, Mas Ruby, bukan hanya kali ini saja diperbincangkan soal Zoom. Sebelumnya juga ada WhatsApp, ada juga bahkan banyak juga yang memperbincangkan soal Skype sebagai video conference juga seperti Zoom ini. Apakah kemudian Anda bisa merekomendasikan bahwa seharusnya Indonesia sudah punya sistem sendiri sehingga kita secara keamanan, secara kedaulatan siber nasional bisa terjamin begitu, Mas Ruby? Mestinya ya akan lebih baik bila kita sudah mempunyai sendiri atau mengadopsi pihak lain membeli lalu melakukan instalasi on-premise, di hosting sendiri, di secure sendiri, di manage full sendiri. Tapi nggak semua hal yang dipindahkan secara internal on-premise itu akan pastinya benar-benar secure dan ataupun lebih aman daripada yang aslinya. Balik lagi ke behavior, ke security awareness masing-masing pihak tadi. Baik menggunakan pihak versi third party maupun menggunakan versi sendiri, itu tetap harus dimaksimalkan
pengamanannya. Karena kita tahu tidak ada operating system, tidak ada aplikasi yang 100% aman. Yang bisa kita lakukan adalah hanya mengoptimalkan keamanannya dan selalu memperbarui bila ada bugs-bugs atau kelemahan keamanan tertentu. Baik, sekali lagi versi Zoom yang terupdate, yang paling terkini, seberapa persen jaminan keamanannya? Menurut saya sih masih di atas 90% ya, karena Zoom sudah menggunakan pihak ketiga untuk melakukan security assessment terhadap privacy maupun keamanan di aplikasi Zoom mereka. Saat ini versi tanggal 7 April, versi 4.6 tadi menurut saya sudah melepaskan semua celah-celah keamanan maupun terkait privasi pengguna Zoom itu sendiri. Baik, Mas Ruby, nanti terakhir sebelum saya ke Pak Anton, Mas Ruby, institusi apa sebetulnya di Indonesia yang paling bertanggung jawab soal keamanan dan soal kedaulatan siber nasional saat ini? Saat ini pastinya BSSN, yang mana dia adalah regulator yang melakukan koordinasi terhadap semua instansi pemerintah terkait keamanan siber. Ada catatan atau mungkin rekomendasi kepada BSSN, Mas Ruby? Ya, catatannya adalah akan lebih baik bila BSSN selain memberikan rekomendasi cara penggunaan, tetapi juga menyiapkan teknologi-teknologi keamanan di belakangnya yang memang tidak perlu membuat BSSN membuat aplikasi secara penuh, tetapi BSSN menyediakan infrastruktur ataupun fitur-fitur keamanan tertentu kepada pihak lain, misalnya di sini adalah enkripsi tertentu yang disediakan oleh BSSN, yang mana BSSN ini juga di dalamnya dulu ada lembaga sandi negara alias ahli dalam bidang persandian, ahli dalam bidang enkripsi, sehingga bisa memberikan kontribusi tersebut kepada pihak-pihak ataupun industri di dalam negeri yang mau menggunakan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang memiliki keamanan terkuat dengan penyediaan sandi-sandi dari BSSN. Baik, terima kasih Mas Ruby Alamsyah telah bergabung bersama kami melalui Skype di Metro Pagi Prime Time. Kita ke Pak Anton Setiawan. Pak Anton, tadi ada catatan-catatan dan juga rekomendasi dari pakar dan juga pengamat Mas Ruby Alamsyah. Apa komentar dari Anda, Pak Anton? Ya, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman Pak Ruby dan teman-teman yang selalu memberikan masukan-masukan kepada BSSN. Benar tadi yang dikatakan bahwa BSSN memang di samping merekomendasikan juga mendorong dan bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk menyiapkan gitu. Khususnya sesuai dengan tupoksi kita adalah dari sisi keamanan. Lebih spesifik lagi dalam bidang penyediaan algoritma untuk persandian enkripsi. Memang sekarang sedang kita berproses, kita tunggu saja, tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa rekomendasikan gitu kan untuk beberapa aplikasi yang memang memiliki keamanan yang cukup dan bisa digunakan baik di sisi pemerintah maupun masyarakat secara umum. Gitu Mas Adi. Kapan tuh Pak kira-kira, karena kita mungkin pertanyaan kapan kita punya aplikasi semacam Zoom, semacam WhatsApp, karena kita sempat heboh-heboh soal kerahasiaan dan juga masalah keamanan data di WhatsApp, lalu sekarang juga heboh bicara soal keamanan dan juga kerahasiaan Zoom. Negara ini seolah-olah sedang telanjang di datanya, warawiri dibaca oleh banyak orang. Kapan kira-kira BSSN mungkin bisa kemudian mendorong atau katakanlah menciptakan sebuah ekosistem, menciptakan teknologi untuk memiliki versi Indonesia begitu, Pak Anton? Dalam 2 minggu terakhir ini kita bekerja sama dengan Telkomsel, dengan teman-teman di Telkom, itu, dan mereka sebetulnya sudah mempunyai aplikasi yang memang dalam yang sudah kita coba sangat reliable mendekati Zoom. Nah ini tinggal kita tambahkan sisi-sisi keamanannya dari BSSN. Itu mudah-mudahan dalam bayangan saya kalau kita bekerja dengan cepat, mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah bisa rekomendasikan untuk dipakai secara baik di pemerintahan maupun dipakai secara luas. Gitu. Baik.
Karena momennya pas sedang work from home begitu ya Pak Anton ya. Benar Mas Ade, benar. Baik, terima kasih Pak Anton Setiawan, juru bicara BSSN telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sebelumnya juga ada Pak Mas Ruby Alamsyah, pakar IT dan juga digital forensik.